Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sama Lamsah dengan nomor induk mahasiswa 118 30201114. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas Muamalah C di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Aha Fatoni, MAG, dan Ibu Anissa Nursalam SEFE selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Mohon izin, saya akan mereview satu buah jurnal atau satu judul jurnal di mana review ini merupakan tugas akhir atau tugas ujian akhir semester di mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Judul yang saya akan review adalah Analisis Pengelolaan Dana Wakaf di Indonesia, Pendekatan Metode Analisis Network Process atau disingkat dengan ANV. Untuk penyusun atau penulis dari jurnal ini adalah Bapak Aam S. Rusdiana dan Ibu Abrista Devi. Beliau merupakan dosen dan peneliti pada pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah Indonesia dan dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Untuk jurnal ini merupakan jurnal terbitan bulan Desember tahun 2017 yang diterbitkan oleh Al-Auqaf atau jurnal yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi ini merupakan jurnal resmi dari Badan Wakaf Indonesia, di mana jurnal ini telah dipublikasikan dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan jurnal berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia dengan metode ANP. Baik, untuk permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah yang pertama, tentunya mengetahui prioritas masalah atau mengetahui apa saja prioritas permasalahan yang ada di Indonesia berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang yang menggunakan atau yang digunakan caranya dengan menggunakan metode ANP. Yang keduanya adalah mengetahui bagaimana solusi atau strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pengelolaan wakaf uang di Indonesia dengan menggunakan skala prioritas. Dan untuk tujuan penulisan jurnal ini tidak lain adalah untuk mengetahui prioritas permasalahan pengelolaan dana wakaf di Indonesia itu seperti apa berdasarkan bingkai metode ANP. Jadi bisa diperingkatkan mana yang menjadi prioritas utama permasalahan yang perlu segera diselesaikan dan apa strategi yang perlu dikembangkan juga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena di tujuan penelitian yang kedua ini adalah mengetahui solusi dan strategi bagaimana menyelesaikan permasalahan dari manajemen atau dari pengelolaan wakaf uang di Indonesia dengan menggunakan skala prioritas yang tadi. Baik, untuk teori yang digunakan dalam jurnal ini ada tiga teori. Tiga teori ini mencakup yang pertamanya adalah berkaitan dengan wakaf uang menurut hukum Islam. Kenapa wakaf uang? Karena jurnal ini bertemakan atau lebih dominan membahas berkenaan dengan wakaf uang, khususnya membahas tentang pengelolaan wakaf uang yang ada di Indonesia. Tentu dalam teorinya pun lebih dominan atau yang dikedepankan adalah di pengertian dan bahkan dari dalam sejarahnya juga dari wakaf uang itu seperti apa menurut hukum Islam. Bahkan dan termasuk juga keabsahan atau kebolehan untuk wakaf uang itu sendiri seperti apa. Selanjutnya untuk teori yang kedua berkenaan dengan konsep pengelolaan atau manajemen. Jadi dalam jurnal ini tidak hanya dibahas berkaitan tentang wakaf uangnya saja, tetapi dibahas juga tentang manajemen pengelolaan wakaf uang itu seperti apa, atau lebih tepatnya apa sih manajemen itu, apa itu pengelolaan, sehingga pada bingkai teori di sini sudah cukup lengkap. Ada teori tentang wakaf uangnya, ada teori tentang manajemennya, ya, dan yang teori yang ketiga tentunya tentang gambaran atau konsep dari konsep ANP itu seperti apa, analisis network proses itu seperti apa. Nanti dijelaskan juga dalam teori yang ada di jurnal ini. Untuk metodologi dalam jurnal ini menggunakan kualitatif kuantitatif, di mana jurnal ini selain menggunakan data-data atau sumber-sumber dari buku, dari referensi yang lain, menggunakan juga langsung terjun ke lapangan, di mana penulis atau peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber atau kepada orang yang memang mengerti atau paham berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang dan pengelolaan wakaf uang ini.
dan juga melakukan angket. Jadi selain wawancara, penulis juga menyebar angket berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diprioritaskan atau akan diperingkatkan nantinya. Itu berkenaan dengan metodologi. Sebelumnya metodologi ini, alat analisis yang digunakan adalah metode ANP itu tadi, analisis network proses, dan untuk mengolah datanya ini menggunakan software. Softwarenya itu bernama Division. Super Division ini merupakan software yang digunakan untuk mengolah data yang ada atau mengolah data hasil dari wawancara atau angket itu sehingga bisa diurutkan atau bisa diprioritaskan. Itu seperti apa prioritasnya. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam perkembangan wakaf uang di Indonesia terdiri dari 4 aspek terpenting. Jadi dalam jurnal ini dibahas atau ditemukan ada 4 aspek penting, yaitu yang pertama adanya kepercayaan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga adalah sistemnya, dan yang keempat adalah aspek syariah. Itu merupakan hasil dari penelitian yang mengungkapkan atau menemukan bahwasanya untuk permasalahan wakaf di Indonesia atau pengelolaan wakaf di Indonesia itu ada 4 aspek. Itu tadi ya, ada kepercayaan, sumber daya manusia, ada sistem, dan ada aspek syariahnya. Nah, untuk menguraikannya dibahas juga dalam permasalahan di sini secara keseluruhan menghasilkan. Jadi ini hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau penulis, di mana ditemukan atau didapat hasil dan yang telah dibuat skala prioritas. Yang pertama adalah masalah kepercayaan. Nah, ini merupakan aspek yang paling utama atau masalah yang paling banyak diisi atau disebut dalam wawancara, yaitu kepercayaan, di mana prioritas nomor 1 masalah subkriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donatur. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari penelitiannya, di mana para donatur masih merasa kurang percaya terhadap lembaga-lembaga wakaf yang ada, terkhususnya untuk pengelolaan wakaf uang yang ada di Indonesia. Untuk masalah yang kedua adalah masalah syariah. Nah, ini masalah syariah itu adalah yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf. Jadi para donatur atau para pewakaf itu kadang masih kebingungan akad apa yang digunakan atau bagaimana akadnya. Jadi masih kurang dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang dalam pengelolaan wakaf uang ini. Untuk yang ketiga adalah masalah sumber daya manusia. Nah, ini mungkin salah satu hal yang pasti selalu ada, karena sumber daya manusia di sini adalah bukan hanya sistem yang bekerja, tetapi sumber daya manusia atau manusia itu sendiri yang harus bisa menggerakkan sistem yang ada. Jadi sumber daya manusia ini adalah kadang juga namanya manusia suka ada penyelewengan. Penyelewengan di sini penyelewengan dana wakaf ya, karena kan ini yang dibahas adalah wakaf uang. Jadi adanya penyelewengan dana wakaf uang dan yang lainnya juga. Jadi cukup membuat kurang percaya atau membuat salah satu titik kelemahan di pengelolaan wakaf uang ini adalah di sumber daya manusianya itu sendiri. Selain yang pertama, pemahaman tentang wakaf uangnya itu sendiri kurang, mungkin bisa disebut seperti itu, dan juga adanya hal-hal lain yang menggoda atau dalam arti lain penyelewengan atau yang bisa disebut juga dengan pengambilan hak yang bukan haknya gitu. Untuk masalah yang keempat adalah masalah sistem. Nah, ini yaitu lemahnya sistem tata kelola. Jadi masih kurangnya sistem-sistem yang ada di pengelolaan wakaf uang ini. Jadi pewakaf atau wakif itu agak sulit untuk mengetahui wakafnya itu digunakan untuk apa saja, bagaimana perputaran uangnya itu digunakan untuk apa saja, di mana saja digunakannya, dan buktinya itu seperti apa. Ini karena sistemnya yang masih kurang baik menurut dalam jurnal ini. Sedangkan prioritas solusi yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan, nah itu tadi kan masalahnya ada 4. Nah, masalahnya itu ada tentang kepercayaan, ada tentang syariah, dan ada tentang sumber daya manusia, dan ada tentang masalah sistem.
Nah, untuk yang selanjutnya adalah solusinya. Solusi yang disimpulkan atau yang dibahas dalam pembahasan di jurnal ini adalah solusi syariah. Yang pertama yaitu penggantian nama tabaru menjadi dana hibah. Nah, ini mungkin uh, lebih ke akad, menjelaskan tentang akad yang dilakukan antara pewakaf dan pengelola wakaf, di mana mengganti nama tabaru menjadi dana hibah. Seperti kita tahu ya, yang namanya tabaru itu adalah kita memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau kita tidak mengharapkan keuntungan di sana. Untuk yang solusi yang kedua adalah solusi sistem, yaitu support regulasi atau undang-undang perwakafan. Jadi perlu juga sistem di sini selain elektronik atau selain sistem digital, perlu juga sistem tata kelola pelaturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah, sehingga para pewakaf dan para pengelola wakaf terjamin keamanannya dan terjamin juga kepercayaannya karena ada undang-undang yang melindunginya. Untuk yang ketiga adalah solusi sumber daya manusia. Nah, ini adalah mengadakan training atau pelatihan tentang wakaf. Nah, ini mungkin lebih ke pemahaman tentang wakaf uang itu sendiri, terkhusus untuk pengelola wakaf yang ada di Indonesia. Dan untuk yang keempat adalah solusi kepercayaan dengan terus dan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang itu sendiri seperti apa, menjaga kepercayaannya itu bagaimana, dan keamanan dalam berwakaf itu seperti apa, sehingga masyarakat muncul rasa kepercayaan dan ingin mengeluarkan wakaf uang. Untuk strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutan yang tadi di atas adalah yang pertama, komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf ini tadi ya. Jadi mulai ke digitalisasi, jadi supaya lebih mudah diakses, supaya lebih aman datanya, supaya lebih tersimpannya itu lebih aman dari bahaya-bahaya pencurian pencurian berkas, atau enggak bisa jadikan kerusakan karena alam, atau bisa mungkin terbakar atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Mungkin dengan menggunakan proses digitalisasi bisa lebih efisien juga, lebih murah juga, lebih aman dan lebih cepat juga. Itu untuk solusi yang kedua adalah pembentukan lembaga pendidikan wakaf. Nah, ini solusi yang cukup penting karena ini bisa menjadi solusi untuk pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompeten, pengembangan sumber manusia yang lebih mampu, apa ya, jadi pengembangan manusia yang lebih jelas atau bisa lebih paham tentang akan wakaf uang itu sendiri seperti apa. Untuk yang ketiganya adalah peningkatan kualitas pengelola dana dan wakaf. Nah, untuk saat ini, untuk yang sedang atau yang telah mengelola wakaf uang, perlu terus ditingkatkan, bisa jadi dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan seperti tadi, atau sosialisasi tentang wakaf uang itu seperti apa lebih dalam lagi. Dan untuk yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat akan percaya, masyarakat akan yakin tentang keamanan, tentang wakaf uang ini jika adanya transparansi dan akuntabilitas dari pengelola wakaf itu sendiri. Itu bahasan atau hasil pembahasan yang ada dalam jurnal ini. Untuk sudut pandang saya pribadi terhadap jurnal ini sudah cukup lengkap memaparkan teori yang ada dan data-data yang ada dengan sumber atau dengan narasumber yang tentunya kompeten, dengan hasil wawancara juga yang berkualitas juga, sehingga hasil dari penelitian ini diurutkan secara skala prioritas itu bisa disebut sebagai hasil yang cukup memuaskan. Jadi kita bisa mengetahui masalah-masalah yang menjadi prioritas utama, khususnya 4 prioritas utama yang ada di wakaf uang ini seperti apa saja, termasuk tadi kepercayaan, sumber daya manusia, sistemnya seperti apa. Jadi sudah cukup sangat membantu dalam artian bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia kedepannya harusnya seperti apa, pengembangan wakaf di Indonesia kedepannya akan berkembang seperti apa jika solusi masalah-masalah tadi dapat ditangani, dapat diatasi dengan solusi yang penulis atau penyusun berikan juga dalam jurnal ini. Jadi tidak hanya memberikan sebuah
masalah atau mendapatkan sebuah masalah saja, tetapi peneliti di sini mendapatkan beberapa solusi juga untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dan juga yang terpenting adalah strategi untuk menyelesaikan atau untuk menghilangkan masalah yang telah ada tersebut. Itu mungkin sudut pandang dari saya. Jadi jurnal ini atau artikel ini sudah sangat cukup jelas, cukup membantu tentang wakaf uang. Khususnya wakaf uang ini kan ketenarannya masih cukup kurang, bisa disebut seperti itu, karena masih kalah dengan produk-produk yang lain. Lebih masyarakat lebih mengenal biasanya sedekah, infak, sedekah, biasanya seperti itu. Tapi dengan wakaf uang ini mungkin lebih disosialisasikan lagi, bisa lebih bermanfaat, lebih produktif lagi, karena kan dari wakaf uang ini kan hasilnya bukan hanya satu kali saja, tetapi hasilnya tuh bisa berkali-kali, bahkan beribu-ribu kali lipat, seperti itu untuk dalam penulisan jurnal ini. Mungkin untuk sedikit saran untuk dari jurnal ini adalah penjelasan atau tabel-tabel dari hasil penelitian lebih disimpulkan lagi atau lebih dijelaskan lagi dengan keterangan-keterangan yang bisa membantu pembaca awam seperti saya membaca atau memahami tabel yang ada dalam jurnal ini. Jadi tidak hanya melihat hasil dari penelitian ini saja, tetapi kita bisa lihat juga tabel-tabel dari metode ANP itu seperti apa. Jadi bisa mengetahui juga A, B, C itu apa saja, dengan dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang dapat membantu yang awam seperti saya memahami tentang apa saja yang dibahas dalam jurnal artikel ini. Itu mungkin untuk sudut pandang dari saya secara overview untuk jurnal ini. Untuk judul lain yang berkaitan dengan artikel ini mungkin bisa dikembangkan lebih banyak lagi, karena jurnal ini kan sudah kurang lebih ada 4 tahun saat ini, jadi sudah cukup lama. Tentunya permasalahan-permasalahan akan bisa jadi lebih kompleks lagi, atau bahkan masalah-masalah yang 2017 yang lalu digali saat ini sudah terselesaikan permasalahannya atau sudah ada solusi yang lain. Jadi mungkin perlu penelitian dengan metode yang lain, atau bisa dengan metode yang sama di tahun yang berbeda, karena sekarang kan sudah 4 tahun, sudah cukup lama. Jadi mungkin hasil yang didapat pun akan berbeda dengan penambahan dengan penambahan narasumber atau lebih banyak angket yang disebar lagi. Jadi lebih meyakinkan lagi untuk hasil atau untuk permasalahan yang didapat. Dan juga penting untuk judul selanjutnya mungkin lebih melakukan perbandingan. Perbandingan di sini adalah perbandingan antara judul dengan metode ANP ini dengan metode yang lain. Jadi perbandingan seperti apa, masalah yang didapat antara metode ANP dengan metode yang lain itu seperti apa, bedanya apa saja, apakah sama saja atau ada perbedaan. Mungkin ini perlu ada judul baru tentang perbandingan jurnal, perbandingan metode dalam pemahaman atau dalam mengetahui wakaf uang itu seperti apa. Itu mungkin untuk sudut pandang dan juga judul lain yang berkaitan dengan jurnal ini. Untuk sarannya, tentunya sarannya untuk selain untuk jurnal ini yang tadi udah disampaikan, lebih diperjelas lagi supaya pembaca yang awam atau supaya pembaca yang baru membaca tentang tabel-tabel seperti yang disampaikan oleh penulis di dalam jurnal ini bisa lebih dipahami, bisa lebih dimengerti oleh pembaca yang awam. Dan juga selain itu diharapkan adanya komitmen bersama dari pembuat kebijakan dalam menunjang dan mendorong perkembangan. Jadi bukan hanya pengelola saja yang terus berkembang, terus berinovasi, tetapi penting dan kuat untuk pemangku kebijakan untuk membuat regulasi-regulasi baru tentang wakaf uang ini, supaya wakaf uang ini terus berkembang, terus maju tentunya, tidak hanya stuck atau tidak hanya dikenal dengan wakaf uang saja, tetapi ada produk-produk lain atau ada inovasi-inovasi baru karena adanya penguat dari pemangku kebijakan untuk undang-undang tentang wakaf uang itu sendiri seperti apa. Terus
Juga tentunya dari penelitian ini saya pribadi mendapatkan ilmu baru tentang wakaf uang, terkhusus tentang permasalahan-permasalahan dari wakaf uang itu apa saja dengan metode ANP itu tadi, dan juga solusi dan strategi yang harus dilakukan untuk kemudian hari mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam wakaf uang itu sendiri seperti apa. Selanjutnya, itu saja, tidak panjang lebar. Yang terpenting untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menggunakan metode yang sama karena di tahun yang sudah cukup lama. Jadi di tahun yang berbeda dengan metode yang sama, namun dengan jumlah populasi atau jumlah angket yang disebar lebih banyak lagi, lebih luas lagi, sehingga hasilnya lebih kompleks, hasilnya lebih kuat lagi untuk permasalahan, solusi dan strategi yang didapatkan. Dan satu lagi tadi tentang perbandingan antara metode yang satu dan metode yang lain. Jadi misalkan metode ANP ini dengan metode yang lain itu seperti apa perbedaannya, seperti apa persamaan dari hasil yang didapatnya. Mungkin itu saja review jurnal dari saya, Syama Lamsa, jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia, pendekatan dengan metode analisis network proses atau AFP. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk seluruh yang menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekeliruan dan kesalahan, mohon bimbingan dan mohon masukan, kritik dan saran sangat saya perlukan untuk lebih baik lagi ke depannya. Tiada gading yang terletak, tiada satupun yang sempurna. Meskipun kecil, pasti ada cacat celahnya. Mohon maaf sekali lagi dari saya, Syama Lamsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.